Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan berbincang terkait status hukum dari kotoran hewan yang dagingnya boleh kita konsumsi. Apakah dia termasuk kotoran yang najis atau tidak najis? Mari kita bahas pada perbedaan pendapat ulama dalam memahami hukum ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fikih. Baik, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait hukum atau status hukum kotoran hewan yang dagingnya kita konsumsi. Apakah dia termasuk najis atau tidak? Sebagai contoh, status kotoran sapi mamanya, atau status kotoran unggas, ada ayam, ada bebek dan lain-lain. Apakah itu termasuk bagian dari najis yang kalau kita tersentuh menjadikan kita tidak boleh melakukan sholat kecuali setelah kita bersihkan, atau bagaimana? Baik teman-teman sekalian, untuk membahas itu saya cuplikkan atau saya ambilkan referensi dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Nanti ada beberapa hal yang akan dibahas para ulama, dan ini menjadi salah satu ranah khilafiyah atau terjadi perbedaan pendapat dari satu mazhab dengan mazhab yang lain. Yang pertama, ini pendapat yang disampaikan oleh kalangan Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian dari kalangan Syafi'iyah, yang mereka berpendapat bahwa kotoran hewan atau binatang yang dagingnya boleh dikonsumsi, seperti yang kita sebutkan tadi, ada unggas, ada sapi, ada kerbau dan lain-lain, itu disebutkan bahwa anna rausa mayu kalahmuhu tohirun, bahwa setiap kotoran hewan yang dagingnya itu boleh dikonsumsi, maka status kotorannya dianggap suci atau tidak najis. Artinya kalau kita sholat, pakaian kita terkena kotoran kambing atau terkena kencing sapi, kecipratan, maka itu tidak mempengaruhi keabsahan sholat kita gitu. Hal ini sebagaimana yang disampaikan dalam istidlal dari kalangan tiga mazhab tadi itu, Maliki, kemudian Hambali, dan sebagian kalangan Syafi'iyah. Mereka mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa sahabat pernah juga melakukan sholat dimanapun tempatnya tanpa ada alas. Bisa mungkin dekat dengan kandang kambing atau apa gitu, yang kemungkinan besar di situ juga ada najis gitu. Maka disebutkan wa bihadza qala Atha wa Nakhai wa Tsauri. Pendapat yang mengatakan bahwa kotoran hewan yang dagingnya dikonsumsi itu dipilih juga oleh Imam Atha, Imam Nakhai, dan Imam Ats-Tsauri. Beliau mengatakan wastadallu bima ruwiya, ini dalil yang mereka angkat adalah sebagaimana yang diriwayatkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fi marabidil ghanam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa kesempatan di luar kota biasanya, atau di luar lingkup kota Madinah, beliau sholatnya atau sholat sunnah mungkin saja di tempat-tempat orang menggembala hewan atau tempat menggembala kambing gitu. Nah, karena tempat penggembalaan kambing itu kemungkinan besar akan banyak kotoran yang tercecer di wilayah itu, atau mungkin juga ada air kencingnya yang tercecer di wilayah itu. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak peduli dengan kondisi itu. Hal ini menandakan bahwa kotoran hewan yang dimaksud tadi itu, atau hewan yang dagingnya boleh dikonsumsi, itu tidak najis gitu. Juga dalam riwayat wasalla Abu Musa fi maudhi'in fihi ab'arul ghanam, juga seorang sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu juga pernah sholat di tempat di mana banyak kotoran-kotoran atau kencing hewan atau ghanam tadi, kambing. Kemudian ada yang berkata kepada beliau, "Lau taqaddamta ila hahuna." Seandainya engkau wahai Abu Musa al-Asy'ari maju sedikit biar di situ biar nggak kena bekas kotoran-kotoran itu. Maka beliau mengatakan, hadza wa dzaka wahid, tempat sini sama situ itu sama saja gitu. Dalam artian beliau tidak membedakan ini yang kena kotoran hewan, itu yang kena kotoran hewan, itu sama sekali tidak ada perbedaan pada sisi status ketidaknajisannya gitu.
Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, itu pendapat pertama. Kemudian pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa semua kotoran hewan, baik itu yang dagingnya dikonsumsi maupun tidak, itu semuanya dianggap najis. Nah, pendapat ini dipilih oleh kalangan Hanafiyah dan sebagian dari kalangan Syafi'iyah gitu. Beliau mengatakan dua pendapat tadi itu, binajasati rausi min jami'il hayawanat al-ma'kulil lahmi wa ghairiha, bahwa semua kotoran hewan, binatang, baik yang dagingnya boleh dikonsumsi maupun yang tidak boleh dikonsumsi, itu semuanya dianggap sebagai binajasah, dianggap sebagai najis gitu. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari jalur sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwa suatu ketika inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam talaba minhu ahjarul istinja. Suatu ketika Nabi ingin melakukan istinja karena sulit air, maka beliau meminta dibawakan 3 batu untuk istinjanya, pengganti air gitu. Nah, ternyata dari 3 batu ini didapati yang 2 ini benar-benar batu, yang satunya adalah kotoran hewan yang sudah mengering gitu. Bisa mungkin kotoran sapi atau mungkin kotoran onta yang sudah mengering sehingga terlihat seperti batu gitu. Kata Nabi kemudian beliau mengambil yang batu aslinya dan membuang yang kotoran mengering tadi itu. Waroma birausah, kemudian yang kotoran itu dibuang oleh beliau. Wa qala hadza riksun. Nah, sambil membuang itu beliau mengatakan ini benda najis, tidak boleh digunakan sebagai alat istinja gitu. Nah, teman-teman sekalian, maka dari hadis yang kedua inilah kalangan Hanafiyah dan sebagian dari kalangan Syafi'iyah menganggap bahwa kotoran hewan dengan bentuk apapun, baik itu dagingnya dari kotoran yang hewan itu dagingnya dikonsumsi atau tidak, itu termasuk bagian dari najis. Baik teman-teman sekalian, jadi ada 2 pendapat tadi yang kita sampaikan, maka dari 2 itu mana yang kita pilih terserah, dalam artian mana yang menjadikan hati kita nyaman gitu. Yang kedua, bahwa kehati-hatian tentu akan lebih enak kalau kita memilih pendapat yang kedua. Ini bagian dari kehati-hatian. Tapi kalau teman-teman memilih pendapat yang pertama tadi dari kalangan Malikiyah, dari kalangan Hanabilah dan sebagian Syafi'iyah yang mengatakan itu tidak najis, maka itu pun tidak masalah. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan, moga-moga bisa diambil pelajaran. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.